hari yang baru, karena tidak semua orang bisa melihat hari ini. Bahkan melihat terang sinar matahari pun mereka tidak bisa karena sudah nggak ada atau dalam kondisi kita masih bisa berjalan-jalan, kita masih bisa menghirup udara yang segar sampai saat ini. Itu semuanya karena Tuhan. Bisa melakukan apapun tanpa Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kita. Seberapapun apapun yang sudah kita lakukan, baik kelemahan tubuh kita, kurang kita, semalam sudah disampaikan bahwa daging kita itu lemah, tapi Tuhan itu baik, karena Tuhan sangat mengasihi manusia yang diciptakan. Mari kita siapkan diri kita untuk menghadap seorang Allah yang kuasa, Allah yang maha besar. Bagaimana Dia mau hadir di sini untuk bertemu orang yang disayanginya, Bapa yang penuh kasih. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menyenangkan hati Dia, memuji memuliakan Dia, karena Dia yang layak dipuji, layak untuk ditinggikan. Kita nyanyikan pujian. Pujiannya Hah? Iya. ya Tuhanku ini. Oh, Iya. Yang dikirim Haji udah dikirim Haji ya. soalnya kan lagu pertama mengenalmu, kedua oke. Mengenalmu manis kau Iya. dengar, Tuhan Yesus baik. Ya, biar sama dulu. Mau tadi sama Haji dirubah untuk pujiannya. Oke. Enggak, karena ada request yang disiapkan tadi. Oke, kita nyanyikan pujian untuk mengenalmu. Kita harus mengenal siapa kita. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku tertarik
Sahabat saudara untuk
selalu memimpin kami lewat Roh Kudus-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, merendahkan diri kami Tuhan, sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, sebagai daging Tuhan, yang selalu memiliki kelemahan kekurangan Tuhan. Ampuni atas segala kelemahan kekurangan kami Tuhan, kesalahan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, yang sudah kami lakukan selama ini, yang tidak berkenan di hadapan. Kami mohonkan ampun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sucikan dan layakkan kami, karena kami menghadap seorang Allah yang kudus, seorang Allah yang suci. Sucikan, kuduskan kami, sehingga kami layak menghadap lingkupi ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Segala roh-roh jahat Tuhan, iblis yang berusaha untuk mengganggu kami Tuhan, ibadah pada minggu ini Tuhan, kami usir dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena namamu lebih besar Tuhan. Percaya kamu setiap hati kami, pada kesenian akan menjamah setiap kami. Kau Allah yang setia. Meskipun kami tidak setia, tapi Engkau tetap setia dan Kau mengasihi setiap kami. Sudah mengangkat kami di sini, Kau kumpulkan kami di sini Tuhan, dengan semuanya atas rencana Tuhan, bukan atas kekuatan kami. Kami percaya pada rencana-Mu yang indah Tuhan, untuk menuju kehidupan kekal itu Tuhan, bersama-sama dengan Kami. Tahu di zaman akhir ini, di zaman yang penuh dengan kegilaan ini, kami mohon Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, sehingga kami hidup seturut dengan pesan-Mu di akhir zaman itu. Kau sedia menjaga kami Tuhan, siap menjadi mempelai-Mu di akhir zaman ini. Karena kami percaya bahwa banyak orang-orang akan tertinggal di bumi ini Tuhan. Kami tidak ingin Bapa tertinggal di bumi ini, tapi kami ingin masuk dalam pengangkatan itu, dalam pengubahan tubuh yang luar biasa Tuhan. Suatu rahasia yang hanya Kau bukakan, misteri-misteri yang Kau bukakan hanya untuk mempelai-Mu saja. Terima kasih Bapa. Berkati Mas Agus memainkan musik Tuhan. Kau lebih dalam lagi mengenai dia Tuhan, supaya penyembahan pujian kami semakin berkenan di hadapan, menjadi dupa yang harum di hadapan. Terima kasih Bapa. Saudara kami yang tidak bisa hadir saat ini Tuhan, Kau berkati mereka sebagaimana Kau berkati kami semua yang ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari buka ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, masih sehat semua. Dan dalam keadaan apapun, seperti apa yang sudah Jun katakan, segala serangan iblis itu sewaktu-waktu. Karena iblis itu selalu mengamau mencari bangsa yang siap ditelan. Dan puji Tuhan, pada pagi hari ini adik saya Didi bisa hadir di sini. Kita percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah bagi hidup dia. Dalam keadaan apapun, Tuhan itu sanggup mengubahkan kita. Malam juga kita sudah bicara tentang Ayub, bagaimana Ayub itu sudah dihancurkan melalui keluarganya, masalah ekonominya, masalah kesehatannya, tapi Tuhan sanggup pulihkan semuanya. Karena iman Ayub yang sangat kuat dan dia percaya pada Tuhan. Dia nggak meninggalkan Tuhan. Meskipun sahabat-sahabatnya mencoba untuk mempengaruhi dia, tapi dia tetap setia kepada Tuhan.
Dan Tuhan yang disembah Ayub itu Tuhan yang sama yang kita sembah saat ini. Amin. Kita yakin dalam keadaan apapun Tuhan tetap pelihara kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Lihat kalangan kecil. Kita hidup di zaman akhir ini sama seperti hidup zamannya Nuh. Banyak orang yang akan tertinggal di bumi. Kita harus benar-benar menyiapkan diri. Kadang orang tuh takut kalau meninggal. Benar gak? Itu hal yang kita khawatirkan sampai saat ini. Apakah hidup saya itu layak di dalam Tuhan? Bukan layak. Apakah kita bisa menjadi mempelai yang sejati yang Tuhan kehendaki? Kan ya. Itu lebih dalamnya. Tapi kan orang apa aku berkan nanti nek mati aku kayak gak Tuhan berkenan di hadapanmu enggak? Meskipun kita hidup di dalam pesan akhir zaman ini, tapi suara roh itu selalu mengingatkan kita. Saatnya kita itu dandan. Sedikit sekali orang yang diselamatkan. Oleh jangan kita itu seperti saya katakan oleh kemarin terlalu santai. Kita harus punya geget di dalam Tuhan. Mas Agus juga bilang tupai itu jatuh karena santai, karena anginnya monyet itu santai di pohon karena kondisi anginnya sepoi-sepoi, dia yang kenakan akhirnya jatuh. Kita nggak ingin seperti itu, tapi beda. Sebagai anak-anak Raja Wali, ingat kita hidup di zaman Raja Wali. Kita bukan hidup di bumi ini. Kewarga negaraan kita bukan di bumi ini, tapi kewarga negaraan kita warga negaraan surgawi. Kita itu di sini numpang. Karena itu kalau saat tetangga-tetangga itu membenci saya, itu sudah tertulis. Barang siapa mengikut aku, itu akan dibenci oleh semua orang. Apalagi kita yang hidup di bersebelahan dengan RT 6. Lihat aja itu. RT itu 6 itu selalu membenci orang Kristen. Dimanapun kita berada, kita itu dibenci. Tapi bagaimana kita harus menunjukkan kasih Kristus kepada mereka? Benar enggak? Yang awalnya istri saya dimusuhi keluarganya sana, sekarang ada apa-apa, nah, bingung, kangen. Dulunya seperti itu. Jadi kita hanya bisa menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang Kristen. Bagaimana kita mengasihi mereka? Karena ajaran kita dulu yang tertinggi adalah kasih. Itu piramid itu yang paling tinggi itu kasih. Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Ya puji Tuhan. Kasih agape bukan video. Jadi kita mungkin di sini ada yang mau saksikan dulu atau ingin memuji Tuhan, silakan. Desi kemarin ada kerinduan katanya. Saya barusan ini hari Jumat itu pulang dari gereja PA. Nah, maksud saya dari jalan Kenari mau belok kiri, terus motong ke jalan Bali masuk gitu. Ternyata saya waktu keluar dari Kenari, saya tuh lihat ke spion sebelah kanan ada kendaraan, mobil yang nyelonong dari jalan Kenari, takut nanti ditabrak. Ternyata perhitungan saya salah.
dari Jalan Bali yang menuju ke Jalan Dr. Stomo, mau jalan ke Dr. Stomo. Ya saya dengan santai, puji Tuhan, saya sudah bilang gitu. Di belakangku tidak ada mobil. Ya saya dengan PD-nya ya terus mau nganan. Waktu saya sudah reteng, nggak tahu caranya apa, terus sampai kaki saya lemes. Saya tuh sudah berusaha gini, dipepet sama mobil yang kayak expander gitu loh, di dubur. Nggak jatuh, tapi terus saya katut. Jadi ini kan karet kan nempel di guni mobil, saya katut. Ya iya, terus katut. Lah terus antara sadar dan tidak sadar saya tuh bilang, apa ini? Terus kok nempel, terus saya tuh kok lupa mesin. Terus saya bilang, Yesus tolong saya, aku bilang gitu. Ternyata waktu saya dalam keadaan seperti itu, sebelah kanan saya itu ada orang yang boncengan, entah itu laki-laki, entah itu laki perempuan, saya nggak tahu. Dia kok langsung kok di samping saya, jejeri sepeda motor. Kalau semuanya saya jatuh ke sini kan, otomatis kan oleng toh, dia nampani yang gonceng itu. Nah, terus saya bilang, Yesus tolong, terus saya tuh bilang, ya apa ya ini, terus lah mobilnya jalan pelan-pelan, saya pun ya aku berasa berusaha, enggak, ngerem. Nggak tahu spontanitas Tuhan tuh ngasih saya keberanian tak rem. Lah, rem saya itu kan besi, baret di sepeda mobilnya itu, baret. Pepet nggak bisa posisi saya nggak mau ke kiri, saya nggak mau ke kanan, tak patahan kaki nih. Yesus tolong aku Tuhan, Yesus tolong aku. Terus akhirnya mobil itu pelan-pelan mungkin ya mungkin mengasih saya kesempatan berhak. Enggak, malah Minggir. Malah mendengar nepi buster malah rupiah. Jatuh aku. Terus saya gitu, terus saya sudah langsung ngerem, saya tenang berdiri. Lah yang sebelah kiri saya ini dilihat saya enggak apa-apa. Bu, enggak apa-apa, enggak. Tuhan Terus Yesus baik. ya terus saya belok ke kanan. Lah ada orang gereja gini, saya dimarahin. Wih, ini biar enggak turun. Nah, pikiran saya di jalan sama-sama dari Kenari, enggak ada mobil, ternyata keluar dari jalan. Terus saya merenung. Kenapa ya? Apa salahku ya? Kenapa aku terus kena masalah ini? Terus saya mikir, ini kenapa? Alah, harus puji Tuhan, aku terima kasih Tuhan kalau Engkau selamatkan aku, sudah tidak ada apa-apa. Puji Tuhan. Tapi tanganku rasanya kayak gini. Itu sudah mau posisi mandek, tapi saya mau cari posisi mandek itu saya tidak ada kesempatan karena semua keluar dari Jalan Bali pun rame. Pikir saya mau mandek, mau manggil Jun, gitu loh. Ini ada apa-apa, aku setiap bodeh tahu. Terus aku mikir, kok ngandalo tuh manusia ya. Tuhan, kuatkan aku kakiku, Tuhan, kuatkan aku Tuhan. Memang benar, kita ini kadang-kadang dalam zona aman ya. Kalau dipikir, oh enggak, aku enggak ada zona aman, aku tetap berdoa sama Tuhan. Aku padahal mau pergi kemana-mana tetap berdoa, apa-apa berdoa. Kayak kemarin dibahas sama Ade kan, bilang, aku tetap berdoa aku berdoa. Tapi di saat kesempatan biarpun kita berdoa, belum tentu Tuhan tuh jawab. Kita dilihat ketekunan kita, keteguhan kita, maksudnya kita percaya Tuhan tuh ada ndak. Terus saya diam, kita percaya Tuhan tuh ada ndak. Terus saya diam, saya yang lulus, ini antara hidup dan mati. Karena saya sudah dibantu lagi nih, munteng saya wisan, ya toh, munteng sudah, wis aku ndak tahu pikiranku mau kemana. Saya jaga sisan. Iya, sikilku jenjet kayak penari balet gitu, gak ada jejeke. Apa yang tak andal, kaki sudah gemeter gitu loh. Cuma saya untungnya ya, terus dalam batukku ini ada kayak Tuhan tuh bilang, kayak ada gambar Tuhan tuh nyatai saya dijaga oleh Tuhan tuh. Ya itu bayangan, tapi antara bayangan dan ketakutan itu kayak sama-sama gitu loh. Tapi Tuhan tuh benar-benar ada. Terus ini, puji Tuhan. Akhirnya saya tahu, oh, aku salah, tegur Tuhan, mungkin ada ditenggor, untungnya ini. Terus saya koreksi diri. Sampai di rumah saudara saya berdoa, saya menyembah. Nah, pentingnya menyembah itu enak. Kesusahan kita apapun, semua tercakup di dalam penyembahan kita. Kita tidak perlu ngomong, tapi penyembahan itu yang mengangkat kita ke dalam apa ya? Koridornya hadiratnya, dalam koridornya hadirat Tuhan. Itu sudah mencakup. Setelah saya menyembah Tuhan, ya tidak tahu berapa menit, tidak tahu berapa puluh menit, setengah jam,
saya menyembah, nangis, ternyata terus akhir saya damai, saya sejahtera. Tuhan, ini apakah teguran saya? Mungkin saya ada yang mau salah. Nah, mungkin saya tidak benar apa dalam perkataan. Kan kita secara tidak sengaja kan kita kadang ngomong kan tidak enak. Kok pikiranku, bos yang penting aku benar kok. Kita ngomong kita benar, tapi belum tentu di hadapan Tuhan kan tidak benar itu. Nah, itu terus saya tuh koreksi diri, ya tidak berani aku. Terus saya ini saking senengnya, nelponlah ke Pak Jun itu, saya ngomong Pak gini. Nah itu, saya punya banyak kesaksian gitu tuh kadang-kadang. Wah, aku tak cerita Jun, mosok Jun nanti tak cerita nih. Soalnya Bu Kres tuh, misi saya gini. Kalau kita kesaksian, kalau kita gini Bu Esther, nanti iblis tuh enggak seneng. Kita dicari kelemahannya. Ya enggak lah Bu Kres. Terus iya gini. Ya itulah pikirannya Bu Kres. Saya bilang enggak, sesama anak Tuhan enggak mungkin. Iya Bu Esther, makanya saya enggak berani menyampaikan buatan gitu. Salah besar ya. Itu terus akhirnya saya bilang cerita sama Pak Jun itu, terus saya diingat di Elingno dinasihati ya. Saya renungkan lagi ya, puji Tuhan lah. Memang jangan sampai kita lengah di dalam zona aman kita. Saya kemarin Pak Jun cerita tentang zona aman itu, tak pikir lagi, iya. Apa kayak saya ini terlalu nyaman, mentang-mentang Tuhan tuh jaga, mentang-mentang Tuhan tuh menyertai, terus kita nih, wah gitu ya, gede dodo. Akhirnya kita kan, iblis ya nanti satu kali kamu tak selentik, iblis tuh gitu. Makanya ambil Tuhan itu berhati-hatilah dalam zona aman pun, dalam keadaan apapun, berjaga-jaga dan berdoa. Itu yang penting. Puji Tuhan, itu yang saya pesankan. Puji Tuhan. Masih ya Bu Esther, dalam kesaksian Bu Esther itu bisa menguatkan kita. Karena gitu loh, sewaktu-waktu coba itu datang. Iya, gantian. Lagi enak-enak, untung Bu Esther nggak jatuh. Iya. Coba jatuh grubiak tampani motor dari belakang. Kadang saya tuh pernah pikiran seperti itu. Aku kapan hari ya kejadiannya hampir sama kayak Bu Esther gitu. Jadi ada orang kayak Bu Esther dari Kenari langsung mau belok gini kayak Bu Esther loh. Iya. Lah aku dari Jalan Bali ke kanan kan biasa langsung. Aku naik sepeda. Dia langsung nyelong gitu. Aku mau ditabrak. Terus dia malah misui aku. Wes, Salah sing salah kono. Lah ya. Jadi bisa pilih dhewe. Yang salah sih Piye to iki aku ngono lho, piye to iki? Salah dek aku sing pisah. Nah, iya. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih pelihara kita. Tuhan tuh Tabrak. tetap menjaga ya anak-anak. Ada lagi? Sebelum menyanyikan pujian sama saksian Pak, memang Bapak Ibu, hidup kita ini penuh tantangan kan. Pelayanan dua sama dalam lain. Kalau dalam gereja kan semua kegiatan gereja, aktivitas gereja. Yang kita hadapi kan hanya orang-orang itu. Tapi kalau di luar lain, kita akan menghadapi berbagai macam karakter. Di situ kita diuji. Saya alami sendiri dari usia 25 sampai 31, ajar sekolah minggu di situ selama 7 tahun 8 tahun, sampai sekarang tantangannya semakin berat. Kalau di mimbar iblis, jadi awalnya saya pikir suka pelayanan di panggung mimbar, salah besar. Kadang di situ anak Tuhan bangga banget. Itu iblis kuncinya. Saat nangan ada anggota minggu. Jangan bangga. Pelayanan di mimbar itu malah iblis yang bisa misalkan. Bisa ngalamin saya takut banget, takut. Sama Tuhan kasih tahu sama anak. Hati-hati anakku. Jangan sampai pelayanan di mimbar atau di panggung itu kita jadi sombong. Karena saya alami sendiri, malah ini sama Tuhan dikasih pelayanan luar, tantangan yang kita hadapi. Jadi pelayanan tidak hanya dalam, tapi di luar tambah berat. Apalagi kita menghadapi anak-anak panti asuhan. Dan orang kadang bilang, mereka baik. Kalau di luar liarnya masa apa? Saya baru tahu
katanya diajari harus lebih sabar lagi. Nah, alami sendiri. Saya ngerti. Oh ini maksudmu Tuhan, maksudmu. Sudah sabar, betul. Diuji lebih sabar lagi. Memang lelah. Kadang Tuhan nggak sanggup Tuhan, nggak sanggup. Semua berat yang kita hadapi. Oh ini gini karakter, mikir. Lain semua. Karena mereka kan nggak dapat kasih sayang. Akhirnya kan lihat banget. Nggak sama. Kalau anak-anak dapat kasih sayang tuh nggak sama. Di situ saya rasakan memang pikiran, pelayanan enak. Siapa bilang? Enggak mudah pelayanan itu. Yang Tuhan butuhkan keikhlasan hati kita, ketulusan hati kita. Sama teman saya, kamu dikasih PK berapa? Seperti ini ya, kaget saya. Saya bilang, kita layani diri terus ikhlas loh. Gak ada bayaran, gak ada. Benar gak ada. Dibikinnya, banyak orang tidak. Kalau melakukannya dengan tulus ikhlas, seperti di panti jompo. Bagaimana kita menghadapi orang tua yang usia senja? Lain lagi itu saya akhirnya, oh ini Tuhannya. Malah semakin dalam, gak semakin ringan tambahan loh. Kadang Tuhan berikan kekuatan. Emang penyertaan Tuhan itulah, tanpa Tuhan gak kuat balik saya, gak kuat. Saya pernah juga sama Gus Miati, pendoa, orang memberi sama pendoa, balasannya luar biasa dari Tuhan. Pendoa itu lebih berat. Itu pada juga, saya doakan suami anak, kok ya, Pak Tuhan, Bu, kita nggak akan orang nggak bisa langsung, enggak. Saya doakan ayah saya. Dulu saya pernah enggak kejawen, berat loh. Saya tahu suruh puasa, oke manut. Saya belum kenal Tuhan. Harus Senin Kamis. Di situ saya dan adik-adik saya doakan selama 7 tahun baru kejawen. Itu juga tantangan juga. Jadi Tuhan lihat gimana sih ketekunan kamu, kesetiaan kamu, sanggupkah kamu mendoakan orang-orang sekitar kamu? Dibutuhkan ketulusan hati. Di situ caranya merenungnya ya, penyertaan Tuhan tuh kalau nggak ada Tuhan kita akan hancur. Ini saksian saya, pujikan apa? Penyertaanmu.
Tujuan sukacita Bos. Sampai akhir hidup kita. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pesan Tuhan.
Yang kami minta ampun hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Semuanya baik-baik saja kan? Api-api.